Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Mariani Siregar. NIM saya 2041A0016. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai anemia sebagai salah satu penugasan dari mata kuliah kesehatan reproduksi. Anemia. Anemia merupakan salah satu kelainan darah yang umum terjadi ketika kadar sel darah merah dalam tubuh menjadi terlalu rendah. Hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan karena sel darah merah mengandung hemoglobin yang fungsinya membawa oksigen ke jaringan tubuh. Anemia dapat menyebabkan berbagai komplikasi termasuk kelelahan dan stres pada organ tubuh. Anemia sebenarnya adalah sebuah tanda dari proses penyakit, bukan berarti penyakit itu sendiri. Jadi anemia di sini itu sebagai tanda dari proses penyakit. Nanti di sini akan dijelaskan jenis-jenis anemia. Anemia defisiensi besi. Anemia megaloblastik itu kekurangan vitamin B12 dan asam folat. Anemia hemolitik akibat dari penghancuran sel darah merah lebih cepat dari pembentukannya. Anemia hipoblastik, yaitu hipofungsi sumsum tulang belakang dalam membuat darah sehingga kadar sel darah menjadi menurun. Ini penyebab anemia itu sendiri karena anemia dari perdarahan aktif, itu perdarahan menstruasi berat atau luka. Anemia defisiensi besi, iron memainkan iron atau Fe, bisa juga disebut dengan Fe, memainkan peranan penting dalam struktur yang tepat dari molekul hemoglobin. Anemia penyakit kronis, setiap kondisi medis jangka panjang dapat menyebabkan anemia seperti contohnya kanker, HIV, TB paru. Terus ada anemia gangguan genetik, contoh sickle cell. Ini pengaruh anemia pada kesehatan reproduksi. Dengan kejadian anemia dapat berpengaruh terhadap kesehatan. Pada remaja putri atau anak sekolah dapat menyebabkan keterbatasan perkembangan kognitif. Habis itu pada orang dewasa dapat mengurangi kemampuan fisik dan menurunkan produktivitas kerja. Pada wanita usia subur yang mengalami anemia dapat berpengaruh sampai pada kehamilan dan persalinan, mengakibatkan bisa terjadinya keguguran, berat bayi lahir rendah, lahir prematur, dan perdarahan. Ini penanganan anemia, yaitu meningkatkan konsumsi makanan bergizi, mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi, makanan hewani, makanan nabati. Setelah itu menambah asupan zat besi ke dalam tubuh dengan minum tablet tambah darah dan mengobati penyakit yang menyebabkan atau memperberat anemia seperti kecacingan, malaria, dan TB paru. Rujukan pada anemia patologis. Pasien perlu dirujuk apabila mengalami kegagalan dalam terapi besi oral. Anemia defisiensi besi dilakukan berdasarkan derajat keparahan dan gejala penyerta meliputi modifikasi diet, penanganan kondisi penyerta. Ini penanganan kondisi penyerta seperti penyakit malaria, HIV, dan TB paru tadi. Terus terapi besi oral. Biasanya ini anemia karena defisiensi besi. Dan terus terapi besi parenteral dan bisa juga sampai terjadinya transfusi darah karena Hb yang terlalu rendah sehingga bisa
dilakukan transfusi darah. Sekian dan terima kasih. Itu saja presentasi dan penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.